Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dahu amma ba'd. Sahabat amal mata hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal, kajian amal mata hati. Sebuah program dari Yayasan Amal Mata Hati melalui channel YouTube Yayasan Amal Mata Hati bersama saya Kunal Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati dan ditemani oleh Ustadz Kapir sebagai operator dan juga kameramen. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan program Kamal kita ya. Dan hari Selasa insya Allah kita akan membahas terkait dengan fikih ya. Baik. Nah, adapun kajian fikih kita pada hari ini adalah wudu ya, syarat, rukun, sunnah, dan keutamaannya. Baik, kita mulai. Ini ya. Yang pertama adalah pengertian dan hukum wudu. Nah, wudu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat sebagai bentuk ibadah dan syarat sahnya beberapa ibadah khususnya salat ya. Jadi wudu adalah toharatu bil ma ya kalau dalam bahasa Arab ya. Sebab ada juga yang toharoh bidunil ma ya. Misalkan menggunakan apa turab ya. Apa ini debu atau tanah gitu ya. Nah gitu. Nah, sementara kalau wudu ini dia disebut dengan toharoh ma'iyah ya, sahabat. Wudu adalah ya menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh tertentu ya. Karena tidak semua dibasuh ya. Dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat sebagai bentuk ibadah. Nah, jadi wudu itu ibadah dan dia menjadi syarat sahnya beberapa ibadah gitu. Khususnya salat ya, salat nah, dan juga tawaf ya. Gitu. Salat dan tawaf. Secara hukum, wudu adalah wajib bagi orang yang hendak menunaikan salat. Menyentuh mushaf ya. Nah, tapi dalam hal ini menyentuh mushaf ada beberapa perbedaan di antara para ulama terkait dengan hukumnya ya. Baik. Nah, kalau tawaf ya. Tawaf ya. Karena kalau orang yang tawaf tidak berwudu ya, maka tawafnya itu tidak sah gitu. Nah, tapi berbeda sahabat ya. Begini, kalau salat ya, misalkan gini Pin, antum salat pas rakaat ketiga tiba-tiba buang angin ya. Kan wudu batal salatnya, batal juga wudunya kan. Nah, antum salatnya itu misalkan salat Isya gitu ya. Pas salat Isya teh sudah rakaat ketiga. Antum lanjutkan atau antum ulang lagi? Hmm? Diulang ya. Wadah, saya terus rakaat ketilu. Udah antum teh salat dari rakaat ketiga kan enggak gitu ya. Nah, beda kalau tawaf beda, Pin. Misalkan antum ya, misalkan ya dapat rezeki bisa umroh atau haji gitu ya. Nah, itu sudah 3 putaran. Nah, pas misalkan putaran ketiga teh batal ya. Nah, itu antum nggak perlu ngulang lagi dari awal. Antum wudu ya. Kemudian antum lanjutkan saja dari putaran keberapa? Itu langsung masuk ke putaran keempat. Begitu ya. Atau kalau misalkan putaran ketiganya belum selesai ya berarti ulang putaran ketiga. Gitu. Tapi kalau dalam tawaf itu tidak perlu diulang dari awal. Gitu. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat mah harus diulang dari mana? Harus diulang dari awal. Gitu ya. Paham ya? Gitu. Ya. Dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian dari hadas. Gitu, ya. Paling ini ya, yang paling penting itu sholat. Ya, sholat, kemudian juga, nah ini, tawaf. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ya ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat ya, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik.
Itu ya. Jadi ini dalil ya. Dalil terkait dengan wajibnya wudu ya. Dan wudu itu adalah merupakan syarat sahnya salat gitu. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya untuk siapa? Khitabnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak menunaikan salat, ya melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum. Nah ini, basuh wajah, ya basuh wajah kalian, wa aydiyakum ya dan tangan kalian ilal marafiq. Nah, sampai sini siku. Nah, nanti ada sunnahnya ya, dilebihkan lah. Jangan sampai tidak terbasuh. Ya, wamsahu birusikum. Nah, kemudian ya, usap kepala kalian. Itu. Ya, kemudian apa? Wa arjulakum dan basuh kaki kalian ya. Ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Nah, ini adalah merupakan anggota wudhu yang utama gitu ya, anggota wudhu yang utama yang harus kita basuh di dalam wudhu kita. Nah, syarat sah wudhu. Agar wudhu sah, ya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama Islam. Tidak sah wudhu orang kafir. Pernah ya? Ada konten kreator itu. Orang mana? Orang Jepang kalau nggak salah. Ada banyak kayak nama konten kreator ya kafir kemudian mau masuk apa? Mau masuk masjid, wudhu dulu ya. Nah, tetap wudhu tidak apa tidak menjadikan dirinya suci ya, gitu. Karena kafir ya dan kafir itu najis ya. Kenajisan yang paling najis itu kafir gitu ya. Nah, maka ya tidak sah wudhu orang kafir. Banyak konten kreator ya Allah. Ya. Salat lagi ikutan salat ya. Itu tuh yang orang Jepang pernah lihat. Orang Jepang dia apa? Ya biasa lah konten bulan Ramadan. Ikut taraweh cenah. Ya Allah ya Robbana. Ya ibadah teh jadi konten enopit. Ya, orang kayak konten gitu. Apa-apa ya. Yang kedua ya, tamyiz ya, bisa membedakan baik dan buruk gitu. Itu tamyiz ya. Gitu. Jadi tamyiz teh bisa membedakan baik dan buruk. Makanya kalau tamyiz itu beda dengan ini dengan balik ya. Anak yang tamyiz itu nggak mesti balik gitu. Yang penting dia bisa membedakan baik dan buruk. Inilah kalau antum nyuruh anak antum yang antum belum punya anak ya. Kalau antum misalkan nyuruh apa? Nyuruh ke anak kecil ya, dia sudah bisa membedakan atau sudah bisa apa, antum nyuruh beli terasi, dia beli terasi, itu sudah tamyiz. Tapi kalau antum nyuruh beli terasi, pulang beli beli permen, nah itu belum tamyiz itu. Yang meser tarasi, dia beli tarasi, tamyiz itu. Tapi yang pangmeserkeun tarasi, dia beli apa? Beli permen. Nah, itu belum tamyiz itu. Paham ya? Gitu. Banyak kan anak-anak kecil ke warung. Masuk diberi catatan itu sama ibunya. Yang ketiga ya, air suci menyucikan ya, tohur. Nah ini, ya, jadi air itu ada tiga, tohur, tohir, najas. Apa? Tohur, tohir, najas. Kalau tohur, tohirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Suci untuk dirinya sendiri dan mensucikan yang lain. Kalau tohir, tohirun li nafsihi wala yutahhir li ghairihi. Ya, suci untuknya sendiri dan tidak mensucikan yang lain. Nah, kalau najas, najis air yang najis tentunya, gitu ya. Nah, maka yang harus digunakan untuk bersuci itu air yang tahur. Ya, tidak boleh bersuci dengan air kelapa. Ya, walaupun enak, ya enggak sah karena bukan air yang suci mensucikan gitu. Yang keempat, menghilangkan yang menghalangi air. Tidak boleh ada cat, ya, lem atau kotoran tebal yang menghalangi air menyentuh kulit. Kumaha misalkan kita sudah apa? Sedang bekerja misalkan bagaimana gitu ya. Bingung juga kan gitu. Nah, itu diupayakan saja agar hilang gitu ya. Ya kalaupun tidak hilang semua sudah serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan lagi kerjain pipa tuh ya, kan suka lemnya itu susah itu dihilangkan ya. Gitu. Sementara waktu sholat sudah tiba gitu kan. Nah, ya upaya maksimal saja dihilangkan ya. Nomor 5, masuk waktu untuk wudu karena hadas ya. Wanita mustahadoh dan semisal istihadoh itu ini darah penyakit itu ya, berbeda dengan haid ya. Gitu. Baik, rukun wudu ya. Rukun wudu adalah bagian yang wajib dilakukan. Jika salah satunya tertinggal maka wudu tidak sah. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, letaknya di dalam hati.
dan tidak disyaratkan dilafazkan. Jadi tidak perlu dilafazkan, itu apa gitu ya. Enggak. Sudah dalam hati saja. Kemudian yang kedua membasuh wajah termasuk berkumur, istinsyak ya dan juga istinsyar. Istinsak itu masih istinsar juga. Gini nih, kemas dikeluarkan lagi gitu. Tong tuluy diteleg gitu ya si airnya itu, enggak. Gitu ya. Ini membasuh wajah termasuk berkumur dan istinsyak menurut sebagian pendapat. Jadi, nah gini nih, pas ini tuh sambil istinsyak gitu. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, bahkan dilebihkan gitu ya. Kemudian nah ini ya mengusap sebagian kepala, tapi kalau berdasarkan hadis itu keseluruhan dari sini sampai nah itu di sunah-sunahnya ya. Kemudian nomor 5 membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya sampai mata kaki sampai sini. Kemudian nomor 6 tertib berurutan sesuai dengan yang disebut dalam ayat ya. Jadi tidak boleh misalkan membasuh kedua kaki dulu, nggak boleh ya. Harus berurutan, tertib. Dan juga ada syarat yang lain mualah. Mualah itu dilakukan secara berkesinambungan. Nggak boleh gini gitu. Basuh wajah terus ngobrol heula, nggak boleh. Yang ngobrol heula misalkan 2 jam gitu kan. Kemudian dilanjutkan lagi. Nggak bisa seperti itu ya. Harus dilakukan secara mualah ya. Ada di sini. Nah, sunah-sunah wudu ya. Sunah dalam wudu adalah amalan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak membatalkan wudu. Di antaranya membaca basmalah sebelum memulai. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal ini. Ya, berkumur dan istinsyak, memasukkan air ya ke hidung dan mengeluarkannya. Istinsyak dan istinsyar ini. Kemudian mendahulukan yang kanan. Nah, ini kanan dulu ya. Kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga. Nah, makanya tadi ini dalam sunnah begini, balikan lagi baru ini. Kemudian mengulangi tiap basuhan sebanyak 3 kali. Ya, kecuali ini apa? Kepala dan telinga 1 kali saja. Kemudian berdoa setelah wudhu ya. Apa? Doa setelah wudhu itu Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin wa ala ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang suci ya. Allahumma ij'alni ya minat tawabin dari orang-orang yang bertobat ya. Wa minal mutatahhirin dan dari orang-orang yang mensucikan diri wa ala ibadikas salihin dan atas ibadahmu kami menjadi orang-orang yang soleh. Itu. Nah, ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ya asamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Masyaallah. Barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya kemudian mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Tuh, pintu surga teh ada 8. Gitu. Dan ia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang ia kehendaki. Sok gitu. Jadi kalau kita ingin masuk surga mah gampang. Wudu dan sempurnakan wudu kita gitu ya. Wuduna sampurna dan sempurnakan wudu kita dengan apa? Lanjut dengan ibadah. Gitu ya, salat. Ulah wudu wungkul. Ya, dar wudu we wungkul. Salat teu. Ya, gitu. Baik, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Wudu baka wudu batal jika terjadi hal-hal berikut ya. Satu, keluarnya sesuatu dari 2 jalan ya, kubul dan dubur. Kalau kubul itu bagian depan, nah dubur itu bagian belakang ya. Seperti buang air besar, buang air kecil, ya, buang angin, mazi dan sebagainya. Mazi itu ini yang cairan ini, cairan bening gitu. Ya, keluar. Itu najis itu. Kalau mazi itu ini. Jadi orang yang apa? Syahwat itu. Syahwat ya. Keluar itu cairan bening itu batal wudunya dan juga airnya najis itu. Berbeda dengan mani, Vin. Kalau mani itu tidak najis. Gitu ya. Hanya ngan geuleuh wungkul gitu ya. Tapi tidak najis. Nomor 2, tidur nyenyak hingga membuat hilang kesadaran. Pernah nggak lihat orang tidur ketika Jumatan? Nah, bikin kekerek kegelegeran gitu. Nah, itu batal itu wudunya ya. Batal itu ya. Nah, kemudian nomor 3 hilang akal karena gila, mabuk, pingsan atau sejenisnya. Nomor 4 menyentuh kemaluan. Nah, tapi kalau ini berbeda pendapat ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya tidak batal ya. Ada hadisnya. Baik. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang. Baik, ini nanti ada hadisnya.
Dari Busrah bin Safwan radhiyallahu anha ya, Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Nah, tapi kalau kita mazhab Syafi'i mah batal gitu ya, maka wudu we. Tapi dah nanaonan atuh geus wudu tuluy nanti. Memegang kemaluan dengan sengaja kan. Untuk alasan apa gitu ya, gitu. Maka nggak perlu lah gitu ya. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi sahih ya. Nah, Syekh Albani. Baik. Keutamaan menjaga wudu. Menjaga wudu termasuk tanda keimanan dan kecintaan kepada kesucian. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan wudu sebagai sebab ampunan dosa dan peninggi derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslimu ya awil mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin." Kharaja min wajhi kullu khati'atin. Ya, gitu ya. Nazara ilaiha ya bi aibihi. Masyaallah. Bi ainaihi. Baik. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu dan membasuh wajahnya, ya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang pernah dilihat oleh kedua matanya. Masya Allah. Ya, jadi sini kharaja min wajhihi, ya, keluar dari wajahnya kullu khati'atin, setiap kesalahan, nazara ilaiha bi ainaihi, ya, yang mana pernah dilihat oleh kedua matanya. Rutin dalam menjaga wudhu juga merupakan ciri khas para sahabat dan orang-orang soleh yang menjaga kebersihan lahir dan batin. Masya Allah. Penutup, wudhu bukan hanya syarat sah sholat, tetapi juga pintu pembuka bagi banyak keutamaan. Ya. Dengan wudhu, seorang muslim membersihkan diri lahir dan menghidupkan hatinya untuk menyambut ibadah. Memahami dan menjaga wudhu adalah langkah awal untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah sudah selesai sahabat, dan bagi sahabat yang ingin berkontribusi untuk Yayasan Amal Mata Hati, ya silahkan bisa menyalurkan donasi terbaik Anda, bisa berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya, untuk kebaikan umat. Bisa melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227 atau Bank Mandiri dengan nomor rekening 131004122202122 atau juga bisa scan QRIS ya, silakan scan QRIS-nya ya. Nah ini, dan nanti Ustaz Kapin tampilkan di sini ya, yang terbaru itu ya. Nah, yang terbaru silakan ditampilkan nanti agar mudah bagi sahabat yang ingin berkontribusi ya, menyalurkan kebaikannya melalui Yayasan Amal Mata Hati ya, untuk program-program kebaikan yang kami kelola. Di antaranya ada pesantren maki, pesantren gratis 100%, kemudian juga ada markas tahfidz Quran dan sebagainya. Ala kulli hal, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Kunal undur diri, ini temani oleh operator ya, dan juga kameramen ya, Ustadz Kapin ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.